Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Lutfi di sini menemani kalian semua untuk belajar bersama di mata kuliah ini Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman. Nah, hari ini kita ada yang beda nih. Bedanya apa? Bedanya saya di sini tidak sendiri, melainkan nanti saya akan mengundang seseorang, ya, mengundang katakanlah dosen tamu ya, yang akan join di perkuliahan melalui YouTube ini. Hari ini kita akan belajar mengenai generalized disease pada beberapa tanaman, several crops, seperti pada tanaman tahunan, kemudian ada tanaman cabai dan juga tanaman potato. Dan sesi yang unik ini nanti akan saya namakan adalah Call the Scientist. Jadi siapa yang saya undang nanti ya, tunggu sesaat lagi. Oke, coba kalian lihat di slide kalian, ini ada daun tanaman. Nah, daun tanaman kenapa nih kok kayak gini, kayak gosong ya? Ini adalah daun tanaman dari kentang. Dia terkena hawar kentang ya, atau potato blight disease dalam bahasa Inggris, hawar daun kentang, disebabkan oleh Phytophthora infestans. Dan ini dulu kalanya di Irlandia itu pernah mengalami wabah kelaparan hebat atau the Great Famine in Ireland. Dan ini kelaparan hebat yang disebabkan karena kentang mereka itu rusak gara-gara si patogen Phytophthora infestans ini, dan menyebabkan kelaparan sampai kematian, dan banyak dari masyarakat itu mereka berpindah dari Ireland, kemudian mereka pindah ke Amerika, pindah ke Kanada dan sebagainya. Oke, untuk cerita selengkapnya nanti ya. Untuk yang pertama kita akan belajar apa? Annual plant disease. Apa yang kalian lihat di slide ini? Ada tanaman tapi ada sesuatu yang aneh di bagian pangkal batangnya. Ini pangkal batangnya membesar sekali. Ada apa ini? Nah, ternyata ini adalah tumor ya, sejenis tumor yang pada tanaman. Ini ada namanya adalah burung mahkota atau crown gall, disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens ini siapa? Dia adalah bakteri. Jadi ini penyebab crown gall disease ini menyebabkan tumor pada lebih dari 140 spesies tanaman. Dan seperti yang kalian tahu di segitiga penyakit tanaman bahwa inang, patogen, dan lingkungan itu merupakan komponen yang penting dalam suatu adanya penyakit ini ya. Jadi selagi ada inang, lingkungan yang mendukung, dan patogen yang virulen, nah penyakit itu bisa terjadi. Dan Agrobacterium itu mempunyai inang yang luas ya, tidak hanya menyerang tanaman tahunan saja, bahkan tanaman yang lainnya. Di situ disebutkan widest host range. Kemudian kalau kita lihat bakteri, nah ini dari morfologi bakteri ada flagella, di sini adalah membantu untuk berenang. Kemudian ada kapsul, ada dinding sel, ada plasma membran, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan villi. Dan di sini yang saya akan titik beratkan di sini adalah bakteri itu mempunyai yang dinamakan plasmid. Nah, plasmid itu memegang peranan yang sangat penting sekali dalam dalam proses dia memperbanyak diri di dalam sel tanaman inang, dan kemudian bisa menjadi tumor gejalanya pada tanaman ya. Nah, itu bagaimana mekanismenya nanti akan dijelaskan oleh ahlinya ya. Dan ini ada gejala tanaman pada tanaman ficus ini ya. Gejalanya adalah tumor. Oke, dan untuk lebih jauh kita membahas mengenai bakteri, struktur bakteri kan seperti ini ya. Nanti akan dikupas secara habis bagaimana sih struktur bakteri itu, fungsinya apa, bagaimana memperbanyak diri, bedanya apa dengan virus, kalau dilihat dari morfologi dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat sesaat lagi. Oke? Penasaran ya?
kita pindah. Punya satu sesi yang unik, saya menyebutnya dengan call the scientist. Saya mengundang scientist untuk datang ke sini bergabung bersama kita. Saya mempunyai partner yang bisa saya ajak diskusi, ikut join kelas kita hari ini. Beliau namanya, ini bisa dilihat fotonya. Beliau namanya Bapak Gita Syaputra. Beliau bekerja di instansi di LIPI dan di LIPI yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang letaknya di Bogor. Mengapa saya undang ke sini? Saya ingin yang pasti kalian pasti bosan mendengarkan saya terus yang menjelaskan, jadi agar ada suasana baru dan juga insight baru mengenai kalian sudah tahu virus kan ya, dan kita di sini akan belajar bakteri. Nah, nanti biar beliau menjelaskan, saya kasih space dulu dan kita panggil dulu ya. Oke, silahkan join bersama kami. Halo. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas teknologi pengendalian penyakit tanaman. Karena beliau sudah ada, akan saya close gitu ya. Oke. Nah, hari ini saya minta Bapak untuk menjelaskan bagaimana sih virus dan bakteri itu, mulai dari strukturnya, terutama material genetik dan lain sebagainya. Saya bisa menjelaskan mengenai virus dan bakteri. Ya baik, saya akan berusaha menjelaskan mengenai virus dan bakteri pada teman-teman semua. Kita lihat di sini adalah virus merupakan suatu material genetik ya, yang dilapisi oleh dinding-dindingnya yang berfungsi untuk melindungi material genetik tersebut. Nah, virus tidak akan bisa bereplikasi atau melipat gandakan suatu material genetiknya tersebut jika dia tidak hidup di suatu inang tertentu atau host yang sesuai. Bila dilihat dari strukturnya bahwa virus memiliki suatu viral genome. Nah, viral genome itu bisa berupa DNA ataupun berupa RNA. Jadi hanya DNA atau RNA saja. Nah, DNA dan RNA ini dia dilindungi oleh yang namanya kapsid dan juga dilindungi oleh di bagian luarnya ada lipid bilayer. Nah, ini dia akan melindungi RNA dan DNA sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, jika dia di sini di dalam suatu gambar ini ada namanya protein spike. Nah, ini adalah baru sederhananya di suatu virus. Tapi pertanyaan Pak, tadi dijelaskan bahwa virus itu ada material genetik DNA dan RNA. Apakah virus itu mempunyai salah satunya atau bisa memiliki dua-duanya? Berdasarkan literatur bahwa virus hanya memiliki salah satunya saja, dia berupa DNA saja atau RNA saja. Nah, yang membedakannya nanti dia dalam bereplikasinya di dalam host tadi. Nah, baik. Untuk misalnya bedanya apa sih virus yang material genetiknya DNA dan material genetiknya RNA? Lebih berbahaya yang mana kira-kira? Yang disebut berbahaya itu maksudnya lebih ganas ya, Mas. Lebih ganas. Ya, jadi kalau yang disebut yang bermaterial genetik RNA dia lebih bersifat tidak stabil karena RNA itu struktur kimianya dia tidak stabil dibanding DNA yang double strand ya. Maka jika virusnya RNA dia lebih mudah bermutasi atau yang kita sebut mutasi itu jenisnya macam-macam ya, ada pengurangan basa nukleotida atau penambahan basa nukleotida di mana jika terjadi mutasi maka virus tersebut akan bisa memiliki sifat yang lain, bisa menjadi lebih mungkin aja bisa lebih ganas seperti itu. Kalau implikasinya ke virus COVID itu bagaimana? Reseptornya bagaimana ke tubuh manusia? Oke, baik. Bisa dilihat dari sini bahwa di suatu virus memiliki
yang namanya ada protein spike. Nah, ini jika dilihat dari gambar ini cocok seperti gambar virus corona ya. Dinamakan virus corona karena dia berbentuk seperti matahari. Di bagian sininya ada protein spike-nya itu membentuk ada protein yang keluar. Nah, ini yang berfungsi untuk menempel di suatu reseptor yang cocok pada inangnya. Kalau pada virus SARS-CoV-2 ya, ini adalah protein spike yang dia akan berinteraksi dengan reseptor AC2 pada manusia. Nah, protein AC2-nya itu bisa berada di beberapa organ tubuh manusia tadi. Jika virus SARS-CoV-2 tadi itu menempel, maka dia bisa melakukan replikasi dan lain sebagainya sehingga bisa mempengaruhi di dalam sel inang ini akan mempengaruhi metabolisme. Dan dia bereplikasi di dalam sel inang. Iya, betul. Jadi setelah dia menempel, bisa lihat di sini, setelah dia menempel, maka dia akan membuka amplopnya tadi atau envelope-nya ya. Terus dia akan menggandakan diri mesinnya adalah menggunakan sel dari inang tersebut. Nah, makanya jika virus itu tidak memiliki berinteraksi dengan inang, maka dia tidak akan bereplikasi. Virus harus hidup pada sel yang hidup ya? Ya, betul sekali. Namun kalau virus COVID-19 itu bisa misalnya survive di permukaan, itu apakah dia infeksius juga? Bisa menginfeksi juga? Nah, di sini jika dia ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada misalnya di handle pintu atau dan lain-lain, dia tuh jika terkena tangan manusia maka akan menginfeksi. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyatakan demikian, bahwa virus tersebut bisa beberapa jam tahan di suatu logam tertentu. Nah, ini bahaya jika virus tersebut misalnya kita dari handle pintu itu, dari tangan kita langsung menyentuh wajah misalnya. Di wajah itu terdapat reseptor-reseptor yang cocok untuk virus SARS-CoV-2 itu hidup. Jadi ketika misalnya dia tidak terkena manusia, misalnya tidak bisa tidak terkena ke manusia, berarti nggak akan itu. Ya, dia tidak, misalnya dia ada di handle pintu tapi dia tidak terpegang oleh tangan manusia, maka dia tidak hidup. Nah, itu juga ada waktunya, misalnya di logam plastik atau logam lainnya itu memiliki jangka waktu tertentu untuk dia masih bisa bertahan. Jadi dia harus menemukan inang dulu ya. Jadi dia bisa survive tapi harus menemukan inang yang cocok. Sebenarnya di tangan manusia itu dia tidak ada reseptor AC2. Nah, bila mana manusia tersebut dia menyentuh wajah dia di hidung, maka yang di hidung itu memiliki reseptor AC2, nah maka virus itu bisa masuk melalui hidung tadi. Prosesnya sama ya dengan virus pada tumbuhan ya. Seperti itu gambaran mengenai virus, bagaimana dari morfologinya dan kemudian dia bagaimana hidup pada sel yang hidup. Kemudian kalau bakteri nih Pak, bakteri ini kalau di tanaman itu ada di sini ada plasmid yang penting gitu ya. Jadi bisa tolong dijelaskan bagaimana sih sebenarnya struktur morfologi dan pentingnya plasmid dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan virus, maka bakteri ini lebih kompleks karena dia tanpa inang pun dia juga bisa bertahan hidup. Di sini kenapa dia seperti itu, karena dia memiliki di sini kita bisa melihat ada dinding sel dan membran plasma yang bisa melindungi organel-organel sel dari bakteri sehingga dia bisa bertahan hidup. Kita di sini juga bisa melihat adanya flagel dan silia. Terus dia berfungsi untuk pergerakan si bakteri tersebut. Nah, di sini juga ada ribosom untuk organel-organel lainnya, ada sitoplasma. Dan di sini dia juga memiliki DNA nukleotida yang DNA kromosom untuk penyandi gen-gen tertentu. Nah, yang menarik di sini adalah adanya DNA plasmid. Jadi di dalam bakteri memiliki DNA plasmid. Tidak hanya bakteri yang memiliki plasmid, tapi dia juga ada dari jenis yeast atau ragi, dia juga memiliki plasmid. Nah, di sini ada plasmid itu memiliki struktur yang kecil, lebih kecil dari DNA nukleotida ini. Dia juga double strand seperti DNA pada umumnya, dan
dia berfungsi untuk pertahanan diri dia. Jadi dia kalau kita mengetahui resisten antibiotik, nah ini dia yang bekerja di sini. Jika plasmid ini dikeluarkan, maka dia tidak akan mempengaruhi kehidupan dari bakteri ini sendiri. Nah, maka dari itu plasmid ini juga memiliki keuntungan bagi penelitian karena bisa digunakan dalam penelitian-penelitian bidang bioteknologi. Plasmid itu bentuknya sirkular ya Pak? Iya, bentuknya bulat seperti ini. Dan dia kalau dipelajari lebih lanjut, dia memiliki ada peta-peta dari plasmid, ada bagian-bagiannya lagi, di mana di sini misalnya dia resisten terhadap antibiotik apa. Nah ini biasanya peneliti sudah mengetahuinya, maka bisa dilakukan suatu riset-riset tertentu melalui plasmid ini. Jadi plasmid juga di situ disebutkan bahwa menjadi gen-gen tertentu yang dia dapat survive pada kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, kira-kira seperti itu ya, gambaran mengenai virus dan bakteri itu berbeda, dan terima kasih atas penjelasannya Nirmana. Kemudian ada lagi yang ingin disampaikan mengenai virus dan bakteri ini kira-kira? Ya, jadi kita bisa memanfaatkan virus dan bakteri untuk penelitian-penelitian yang sifatnya berguna untuk manusia. Maksudnya di sini kita bisa menggunakan bakteri karena dia memiliki plasmid di sini, maka kita akan bisa memanfaatkan dia sebagai media untuk perbanyakan disisipkan gen tertentu. Misalnya kalau bidang bioteknologi kita bisa menyisipkan suatu gen-gen insulin, di mana insulin misalnya dia itu biasanya pada zaman dulu, bioteknologi zaman dulu dia menggunakan plasmid atau insulin dari babi atau dari sapi. Namun sekarang kita bisa menggunakan insulin manusia yang kita produksi melalui bakteri. Biasanya bakterinya spesiesnya apa yang digunakan? Biasanya bisa menggunakan E. coli atau yeastnya kita menggunakan Escherichia coli atau yeast kita bisa menggunakan jenis yeast yang lain. Kalau di ilmu tanaman, jadi kita mempunyai tanaman transgenik ya. Biasanya tanaman transgenik itu disisipkan gen-gen tertentu dan yang dimana dia dan nanti akan misalnya tahan terhadap hama ataupun penyakit tertentu. Contohnya penggunaan Bacillus thuringiensis ya, yang sampai saat ini penggunaan tanaman transgen itu masih menjadi polemik seperti itu. Sudah atau ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya sudah bergabung di kelas teknologi pengendalian penyakit dan semoga nanti di lain kesempatan bisa bergabung di kelas kita lagi ya Pak. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai bagaimana sih si Agrobacterium tumefaciens ini memperbanyak diri dalam sel inang ya. Jadi sebelumnya kita akan lihat dulu ini struktur dari plant cell dan Agrobacterium tumefaciens. Ini yang A ini adalah Agrobacterium tumefaciens, di situ ada Agrobacterium genom, dan C ini adalah TI plasmidnya. TI plasmid itu adalah tumor inducing plasmid. Ini sangat berperan penting dalam perbanyakan dari bakteri dalam sel inang ya. tDNA, di dalam TI plasmid ada tDNA dan virus gen penyandi lainnya ya. Kemudian yang D ini adalah plant cell. Oke, ini adalah ada organel-organelnya, mitokondria, kloroplas, nukleus dan lain sebagainya. Oke, untuk menjadi virulen bakteri itu mengandung TI plasmid, ya, ini ada TI plasmid dan which contain the tDNA and all the genes necessary to transfer it to the plant cell. Jadi dia TI plasmid ini mengandung tDNA dan gen-gen lainnya penyandi penyakit yang kemudian dia bisa mentransfer ke sel inang. Agrobacterium tumefaciens menginfeksi tanaman melalui TI plasmid ya. Jadi TI plasmid ini memegang peranan yang sangat penting. TI plasmid
integrasi a segment of its DNA known tDNA into the chromosomal DNA of its host plant cell. Jadi yang namanya TI plasmid ini di dalam nukleus sel inang, ya, di dalam inangnya dia akan berintegrasi dan kemudian dia menyandikan gen yang membentuk dia itu nanti menjadi tumor, ya. Jadi dia tDNA ini, ya, TI plasmid ini kemudian dia masuk ke dalam nukleus dan di sini dia mengintegrasikan dengan DNA kromosom dari inang, ya. Dan Agrobacterium tumefaciens ini mempunyai flagella. Flagella ini mempunyai kemampuan untuk membantu berenang di dalam tanah dan juga air. Dan at least 25 virus genom dari TI plasmid ini dapat menginduksi tumor, ya. Jadi tidak hanya virus genes, kemudian open catabolism genes, melainkan ada banyak lagi gens-gens penyandi lainnya di TI plasmid ini yang kemudian bisa menyebabkan tumor pada inangnya. Kemudian, ini ya, bakteri itu masuk ke dalam sel tanaman itu melalui luka atau melalui lubang-lubang alami seperti pada akar dan juga batang yang dekat dengan tanah. Jadi kalau ada luka, si patogen itu akan lebih cepat masuk. Kemudian luka juga bisa disebabkan oleh teknik budidaya kita, kemudian bisa karena pemangkasan, bisa karena serangga. Kemudian ketika bakteri masuk ke dalam sel plant, ketika bakteri itu masuk ke dalam sel inang tanaman, kemudian mereka terjadi secara interselular dan kemudian menstimulasi jaringan inang untuk dia mereplikasi lebih banyak dan kemudian menyebabkan perubahan sel atau cell transformation, gitu ya, membengkak, ya. Jadi leads to gall formation. Agrobacterium perform this control by inserting the plasmid tDNA into the plant's genome. Jadi dia memasukkan, ya, gen TI plasmidnya ke dalam gen inang, ya. Kemudian apa yang terjadi, gejalanya adalah excess growth, ya, pertumbuhan yang berlimpah atau pertumbuhan yang berbeda, ya, pada jaringan tanaman atau disebut dengan pembentukan gall biasanya, dan gall ini terjadi pada batang dan akar. Seperti itu, ya, bagaimana crown gall atau penyakit puru mahkota pada tanaman tahunan. Nah, disease manajemennya bagaimana? The best way to control this disease is take preventative measures. Jadi usaha preventatif itu jauh lebih baik, seperti membersihkan alat-alat pruning kita, alat-alat pemangkasan kita, sehingga kita sehingga kita juga bisa menghindari luka. Dan juga kalau misalnya kita setelah melakukan pruning atau setelah melakukan teknik budidaya lainnya, kita alat kita terkontaminasi dengan patogen dan kita berpindah, kan otomatis patogennya juga ikut berpindah, ya. Jadi kita menghindari itu. Kemudian selalu menginspeksi dari pembibitan dan kita mereject tanaman-tanaman yang terindikasi terkena crown gall. Kemudian jangan menanam tanaman yang rentan, selalu tanam varietas yang tahan, dan avoiding wounding the roots. Jadi menghindari melukai perakaran, ya. Dan itu penting untuk mencegah penyakit ini. Kemudian ini gejala-gejala penyakit pada krisan,
pada Ficus benjamina, dan ada pada tanaman keras seperti ini ya. Jadi crown gall bisa terjadi pada batang dan juga terjadi pada perakaran. Jadi excess growth, pertumbuhan yang luar biasa ya, pertumbuhan yang berbeda dari yang biasanya, dan ini disebut dengan tumor. Oke, next move to chili disease. Jadi ini adalah penyakit tanaman pada tanaman cabai yang akan kita bahas. Di sini ada 3 penyakit, yaitu adalah Geminivirus, kemudian penyakit Anthracnosa, dan ada root knot nematoda puru akar ya. Jadi kita akan bahas 3 penyakit ini yang menyerang tanaman chili. Yang pertama adalah Geminivirus. Kalau ingat, kalau ada patogen virus, otomatis pasti ada pembawanya atau ada vektornya. Vektornya adalah serangga ya. Patogen Geminivirus, tipe of patogennya adalah virus. Jadi yang sangat menghambat sekali dari produksi tanaman cabai, apalagi di musim penghujan, itu adalah karena penyakit ini ya. Apalagi di musim penghujan itu adalah yang lebih banyak penyerang adalah penyakit daripada hama, dan pengurangan hasilnya bisa sampai 20-100% kehilangan hasil. Dan bahkan di musim-musim tertentu itu cabai harganya sangat mahal sekali ya, melebihi harga daging. Mungkin sekarang harganya 70-100 ribu lebih malah. Itu karena apa ya? Salah satunya karena gagal panen, karena ya dari penyakit ya. Dari penyakitnya ada 3, nanti ada yang kita bahas. Kemudian virus ini easily spread because of Bemisia tabaci, dapat menyebar karena ada vektornya. Bemisia tabaci di mana di dalam alat mulut dia akan menusuk menghisap, di dalam stiletnya dia membawa sap tanaman atau membawa cairan tanaman yang berisi patogen virus, dan ketika dia berpindah ke tanaman lain, otomatis dia akan bisa menularkan ke tanaman yang baru. Kemudian gejalanya adalah menguning, kemudian keriting, dan juga kerdil. Ya, seperti ini. Ini adalah white flies, Bemisia tabaci, Hemiptera aleurodidae ya. Hemiptera aleurodidae. Bagaimana pengendaliannya? Adalah salah satunya yang bisa dilakukan adalah menggunakan PGPR. PGPR adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Dan PGPR ini salah satunya ada kandungan Pseudomonas fluorescens, di mana PGPR itu juga dia adalah soil bacteria yang dari bakteri tanah ya. Isinya adalah salah satunya adalah Pseudomonas tadi yang dia mengkolonisasi akar dan enhance plant growth, dan dia meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu nanti lebih sehat. Kemudian disease management yang lainnya sesuai dengan pengendalian hama terpadu atau integrated pest management adalah sanitasi lingkungan. Apalagi ada gulma. Seperti yang kita ketahui bahwa gulma itu adalah dia sebagai alternatif host dari penyakit atau inang alternatif dari penyakit tanaman. Ini ya, ada spesies seperti Ageratum conizoides. Ini adalah babadotan, bunganya warnanya agak keunguan ya, agak keputihan. Kemudian ada Physalis angulata atau ciplukan, ini adalah which can become virus host plant. Mereka adalah alternatif host, di mana mereka ini adalah sebagai gulma, dan sanitasi dari gulma itu penting. Penggunaan mulsa ya, mulsa plastik bisa, atau mulsa dari jerami. Kemudian planting, menanam 4-5 baris corn barrier, jadi tanaman penghalang dari jagung. Dan planting Tagetes erecta. Nah, ini adalah Tagetes erecta, ini bisa sebagai tanaman border juga. Selain itu, seperti yang kita tahu,
tanaman yang dia mempunyai warna yang sangat cerah itu mengundang adanya, atau dia sebagai tanaman refugia, di mana itu sebagai habitat dari musuh alami ya. Itu sangat baik sekali. Ini tidak boleh ada ya. Kemudian Geminivirus ini adalah salah satunya yang bisa dilakukan adalah kita melepaskan predator Menocylus segmaculatus. Menocylus seperti ini. Ini adalah Coleoptera coccinellidae. Seperti yang kita tahu bahwa coccinellidae ada dua, ada yang berperan sebagai predator dan ada yang berperan sebagai hama. Yang berperan sebagai predator itu mempunyai elytra, itu sayap depan yang dia licin dan shiny ya, berkilau. Dan dia bisa makan 200 sampai 400 Bemisia tabaci per hari. Wow. Nah ya, ini sangat besar sekali. Kemudian dia bisa makan 12 trip per hari dan 200 epit per hari. Bayangkan ya, dia bisa memangsa sebegitu banyaknya. Ini corn as a border crop, jadi sebagai tanaman border, yaitu untuk mereduksi dari adanya vektor si Bemisia tabaci tadi. Kemudian menggunakan chemical control sebagai alternatif paling akhir dalam pengendalian dengan bahan aktifnya imidacloprid. Kemudian itu to support the success of effort to control the Geminivirus, it is needed to active role in farmer observing or monitoring. Jadi seperti yang dalam prinsip pengendalian hama terpadu, selain budidaya tanaman sehat, penggunaan musuh alami, kemudian petani sebagai ahli, dan juga monitoring. Monitoring ini sangat penting sekali. Jadi kita dapat mengobservasi ada apa di lahan kita ya. Jadi kita dapat memonitor from seedling to planting, mulai dari awal ya, pembibitan kemudian sampai penanaman. Sehingga kita akan tahu ya earlier symptoms. Kita akan tahu gejala awal dari penyakit atau adanya hama. Sehingga kita akan mampu untuk menanggulanginya, usaha preventifnya. Penyakit yang kedua ini kalian sering lihat mungkin ya, Anthracnosa. Dia di cabai, biasanya dia ada bercak konsentris kehitaman seperti ini ya. Disebabkan oleh Colletotrichum capsicum dan Colletotrichum gloesporioides. Dan dia adalah cendawan. Jadi ini tidak hanya menyerang pada tanaman cabai saja, melainkan pada tanaman lain seperti pepaya, avokat, kopi, terong dan lain sebagainya. Ini gejalanya adalah bercak konsentris dan penyebaran Colletotrichum capsicum itu sangat bergantung heavily reliant on water splash into the host. Jadi sangat tergantung pada kelembapan yang tinggi sebenarnya. Percikan air atau hujan ya, sehingga dengan adanya kelembapan yang tinggi itu akan membantu perkecambahan dan penetrasi dari cendawan ini ke dalam sel inang. Jadi untuk pertumbuhan cendawan ini ketika lingkungannya itu mempunyai kelembapan yang tinggi, itu akan sangat mendukung sekali ya, dan keparahan penyakitnya bisa tinggi. Yang penyakit yang ketiga adalah root knot nematode atau nematoda puru akar Meloidogyn spp. Root knot nematoda, ada nematoda puru akar NPA, menyebabkan puru dan effective plant part especially roots, khususnya pada akar. Jadi akar itu not able to absorb water and nutrient optimally. Dia tidak bisa mengabsorpsi air dan nutrisi dari tanah secara optimal, sehingga pertumbuhannya nanti akan salah satunya akan layu, kerdil ya. Kemudian selain itu, efek lainnya adalah tanaman akan lebih mudah terserang oleh penyakit tular tanah lainnya. Jadi kan di tanah kan ada banyak patogen ya. Ketika terserang Meloidogyn spp ini otomatis kan ada luka di situ ya.
ada wound, sehingga akan lebih rentan terserang oleh penyakit lainnya. Seperti penyakit busuk bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum, kemudian Euphorbarium disebabkan oleh Euphorbarium oxysporum dan sebagainya. Oke, dan nematisida bisa diberikan pada lahan yang that have been heavily contaminated by nematoda yang sama. Kemudian ini potato disease, potato blight atau hawar phytophthora. Ini ada sebenarnya di sini ada 3 penyakit yang dipelajari, ada potato blight, hawar, kemudian potato root knot nematoda, nematoda puru akar, dan potato cyst nematoda sistan kentang, nematoda sistan. Oke, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi penyakit pada kentang, potato blight atau hawara phytophthora, ini orang sampai kelaparan karena penyakit. Ini di Irlandia, kelaparan yang sangat hebat. Jadi disebabkan oleh Phytophthora infestan, dan infeksi ini sangat cepat sekali sampai ke seluruh tanaman, dan sebenarnya berasal dari ini ya, dari kata phyto dan phthora ya. Phyto itu adalah plant dan phthora adalah destroyer. Jadi ini adalah plant destroyer. Phyto dan phthora. Ini sampai ada sampai ada ininya ya, ada Dublin Memorialnya, itu mengenang bagaimana betapa kelaparannya hebat mereka ya, sehingga mereka banyak yang mati, dan kemudian banyak yang berpindah dari Irlandia, kemudian mereka pindah ke Amerika, ke Kanada dan lain sebagainya. Ini akan ada video yang harus kalian tonton nanti. Dan Phytophthora infestan ini sebenarnya adalah cendawan, dan sebegitu hebatnya ya, hanya gara-gara patogen ini dan kemudian bisa meluluh lantakan suatu negara. Karena di Irlandia itu dia komoditas utama mereka, pangan utama mereka adalah kentang, dan mereka sangat bergantung pada kentang. Apa yang terjadi ketika kentang mereka hancur, mereka kelaparan, dan ya udah ya, banyak yang meninggal dan sebagainya. Phytophthora infestans, mikroorganisme yang menyebabkan penyakit yang serius pada potato dan juga tomat, disebut dengan leaf blight atau potato blight, hawar kentang, dan dia menginfeksi kentang di seluruh dunia. Gejalanya adalah awalnya biasanya di ujung dari daun, dia warnanya kecoklatan dan coklat kehitaman, dan dia sangat cepat berkembang menjadi hawar ketika humidity is high, ketika kelembapan tinggi. Kemudian tanaman bisa mati kering, dan juga dia menginfeksi si umbinya. Ya, gejalanya seperti ini. Bagaimana pengendaliannya? Hawar dapat dikendalikan dengan kita mengurangi sumber inokulumnya. Jadi kita kurangi. Dengan cara apa? Bisa menggunakan kita hanya menggunakan benih yang berkualitas saja, yang kita dapatkan dari certified supplier. Jadi benih yang digunakan adalah yang benih sehat. Kemudian jadi kita bisa mengeliminir potato yang dari musim tanam selanjutnya, apalagi yang terkontaminasi penyakit tersebut ya. Kemudian dapat juga genetic engineering dengan cara pemulihan tanaman. Kita membuat suatu kultivar yang tahan terhadap Phytophthora infestans. Namun saat ini penelitian ini masih terus dikembangkan ya, sehingga
suatu saat nanti kita punya varietas yang betul-betul tahan terhadap penyakit ini. Dan sebenarnya Phytophthora infestans ini adalah penyakit yang sangat susah sekali untuk dikendalikan. Oke ya. Kemudian ada beberapa opsi ya di pertanian itu untuk mengendalikan kerusakan di daun dan juga di akar. Dan biasa bukan akar, di umbi. Dan metalaxyl itu adalah fungisida yang banyak digunakan untuk mengendalikan Phytophthora infestans ini. Ini gejala di umbi. Dan juga yang penting adalah rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu penting sekali. Sehingga kita bisa memutus siklus hidup dari penyakit. Kemudian yang kedua adalah root knot nematoda dan cyst nematode. Nah ini ya, ada dua di sini, potato root knot nematode dan cyst nematode. Satunya adalah nematoda puru akar dan satunya adalah nematoda sista kuning ya. Dia adalah nematoda dan ini ada hubungannya dengan pegunungan ini. Salah satunya ini ya, potato cyst nematode ini dia evolusinya adalah dari pegunungan Andes. Ini potato root knot nematode bisa dilihat di ilustrasinya, ini adalah tanaman kentang. Dan akarnya bisa sampai seperti ini ya, karena nematoda. Ya, sehingga dia tidak mampu untuk menghasilkan umbi sebagaimana mestinya. Ini potato cyst nematoda kalau dilihat di bawah mikroskop ini ya. Dan ini bisa diidentifikasi dengan sidik pantat. Siklus hidup potato root nematoda dan potato cyst nematode ya bisa dilihat ya. Ini ya, mulai dari ini nanti ini sebenarnya sudah dipelajari ya. Lalu tapi saya akan ulangi sedikit. Ini dari nematodanya, dari induk nematodanya dia banyak telurnya. Dari first stage juvenile develop within eggs sama ya. Jadi instar pertama dia berganti kulit di dalam telur dan kemudian dia menetas menjadi juvenile 2 dan dia penetrasi ke dalam akar. Kemudian ketika mereka sudah berdewasa, jantan bertemu dengan betina. Sedangkan betina ini dia akan menjadi sista. Dan sista ini bisa bertahan di tanah sekian lamanya ya. Nah ini untuk ini potato root knot nematoda ini sudah dijelaskan ya. Dia keluar langsung menjadi J2, kemudian dia selalu berganti kulit J2, J3, J4. Ketika dia betina dia akan menjadi seperti bentuk buah pir, dan ketika jantan dia tetap bentuknya seperti cacing. Root knot nematode ya, known as nematoda puru akar, dia adalah obligat, parasit obligat. Genus consists of 98 species. Jadi genusnya sangat banyak sekali. Meleoidogyn spp ini ada Meleoidogyn hapla, Meleoidogyn incognita dan sebagainya. Dia memarasit banyak sekali tanaman. Dan gejala kerusakan yang paling umum adalah root knot atau puru yang oleh Meleoidogyn. Ya, ini kerusakan yang ditimbulkan. Jadi si perakaran bisa sampai seperti ini ya kalau parah ya, karena dari puru nematoda. Kalau ini pada tanaman tomat ya. Nah ini adalah the most important species are the tropical. Jadi spesies yang penting menyerang itu adalah Meleoidogyn arenaria, incognita, javanica, dan kalau di temperate itu hapla, Meleoidogyn hapla yang. Kemudian females itu betina itu bertelur. Ketika bertelur dia ada yang melindunginya ya, protective gelatinous matrix.
dan isinya adalah massa telur. Jadi massa telur itu biasanya ditemukan pada daerah perakaran dan mungkin dia menyatu dengan puru atau jaringan tanamannya atau menyatu pada umbi dari kentang. Dari satu gol itu bisa sampai 1000 telur, bayangkan begitu banyaknya ya. Ini perakaran yang normal itu harusnya tidak seperti ini ya. Namun ini sudah terinfeksi oleh Meloidogyne. Nah, Meloidogyne not nematodes, gejalanya adalah kerdil, layu, kemudian warna daun berubah, kemudian perubahan akar. Nah, ini kalau menyerang tanaman soybean, jadi menyerang seperti itu ya. Jadi ada di spot-spot tertentu biasanya nematoda. Kemudian cis nematode, ya, nematoda sista kentang, Globodera spp, ini adalah main parasit of potato. Dia sedentary endoparasit, ya masih ingat ya sedentar. Dia adalah menetap, ya menetap. Kemudian endoparasit berarti dia masuk ke dalam sel inang. Dan dia females itu berkembang menjadi sista dan dapat survive di dalam tanah itu lebih dari 20 tahun, bayangkan sebegitu lamanya ya. Kemudian pengendalian dengan rotasi itu masih sulit ya, karena si nematoda ini dia berada di tanah, jadi sangat sulit sekali untuk dikendalikan ya. Dan bahkan pernah disebutkan di beberapa jurnal bahwa eradikasi itu seperti almost impossible ya. Jadi memang susah ya, karena dia dapat bertahan juga di kondisi yang tidak memungkinkan sampai 20 tahun. Dia memproduksi sincitium ya, karena dia kerusakan yang ditimbulkan ya. Nah, ini memproduksi sincitium. Kemudian apalagi misalnya adanya investasi dari nematoda pada kentang ditambah lagi dengan adanya penyakit lain, itu menambah kerusakan yang kompleks lagi pada tanaman tersebut. Gejalanya makin kompleks lagi. Untuk Globodera spp ini gejalanya adalah pada tanaman itu bisa kerdil, kemudian klorosis, tanaman menguning, kemudian ketika siang hari itu layu, perakaran berkurang, ya, kemudian ada sista, ini adalah Globodera rostosensis dan Globodera pallida ini ya, dan warnanya golden yellow, warnanya kekuningan seperti ini atau agak kecoklatan. Ini ya, ini adalah nematodanya. Kalau nematoda sista ada beberapa yang ini ya, yang berukuran agak lebih besar. Kemudian kalau dia menyerang umbinya itu umbinya itu terlihat rusak dan ada lekuk-lekuk kecilnya. Gitu. Ini sincitiumnya, sincitium oleh karena Pothatosis nematoda membentuk sincitium ini ya, berhubungan dengan cara makannya sih, karena kan ini adalah sedentary endoparasit, dia menetap ya si nematoda tersebut, sehingga kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan yang ini ya, kerusakan, dan dia membentuk sincitium. Ini adalah Globodera dengan telurnya kerdil, menguning seperti ini ya, dan tidak merata pertumbuhannya. Ini nematoda sista kentang. Oke ya, dan cenderung untuk melompok ya, untuk gejala nematoda itu. Kemudian kerdil, menguning, pada akar ditemukan white sista yang berwarna putih, kuningan atau agak kecoklatan. Ini seperti ini ya, ini ada sistanya juga, yang B ini dalam tanah. Ini ya,
Nah, ada yang makroskopis juga ya, jadi dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Dan Pototosis nematode sista kentang ini asalnya adalah dari Andes. Betapa jauhnya ya Andes ya. Dari South America. Jadi tempat awal ditemukannya di situ, dan kemudian dia bisa sekarang ada banyak di negara-negara penghasil kentang ya. Jadi sangat mobile sekali ini ya. Karena salah satunya karena perdagangan. Ini ada ada video yang bisa dilihat itu mengenai the Irish potato. Untuk lebih jelasnya nanti kalian lihat sendiri ya. Ini akan saya skip kalau kelamaan. Sebentar. Bagaimana nih? The Irish Potato Famine, 1845 through 1852. In 1845, Ya, in Ireland, jadi ini ada kelaparan yang sangat hebat sekali di Irlandia. Awalnya mereka menanam tanaman kentang yang banyak sekali, dan mereka terserang Phytophthora infestans. 1845, the potato, which was originally brought into Ireland by the landing gentry, was Ireland's most important crop. Almost half of Ireland's population, mainly the rural poor, were dependent on potatoes to live. The average Irishman ate 14 pounds of potatoes a day. They grew well in Ireland's climate, and even in poor soil and in wet conditions. Potatoes were nutritious, a great source of vitamin C, and their harvest was plentiful, so there was enough to feed families, and farmers had enough surplus to feed their livestock, put Ireland at high risk of mass famine. When tanaman mereka terserang. Potato famine, 1845 1852. Well, in Ireland, blight hit the potato. The smell was so revolting that it could make a person vomit. Dan mereka bisa yang terkontaminasi ya sangat tidak enak sekali dimakan ya, dapat menyebabkan penyakit ya. Dan banyak dari mereka mati dan kemudian meninggal, dan kemudian banyak juga yang dia berpindah ke Amerika. Oke, untuk histori lengkapnya nanti saya akan cantumkan video di Google Classroom yang bisa kalian lihat ya. Ya, mereka ya dia impor jagung ya, karena kentang mereka tidak berproduksi. Dan juga dipengaruhi oleh politik juga ya kala itu. Was an act of providence, a divine judgment. Also, just the British government opened soup kitchens, starving Irish population, hard labor extremely. Britain, not Ireland. Because of the famine, Irish peasants fell behind on their rents and were evicted. Their houses were often demolished to prevent them coming. Went to the overcrowded workhouses, where disease like typhoid was rampant. As well as death from starvation, famine-related diseases killed many of those suffering. A cause of untuk lengkapnya nanti kalian bisa lihat ya. Those that were evicted from the lands and had nothing to eat could be seen dying or dead in ditches along roads. Many committed crimes, stealing food or trying to get caught on purpose in an attempt to be sent to jail or a penal colony like Australia, where they might be fed. By the time the potato crops recovered in 1852, 1 to 2 million Irish left the homeland and emigrated. Many to North America, and they moved to America and Canada. The journey from hunger and disease. The Irish refugees that reached the east coast of the United States established themselves in cities like Boston, New York City, Philadelphia, and Baltimore. The Great Famine was one of the worst times in Irish history and left 1 million dead. The Irish population had dramatically declined, with 1/4 dead or emigrated, spurring a century-long population decline. Oke, kita sudah selesai hari ini. Untuk kelengkapnya nanti kalian bisa resume video, dan seperti biasanya tugasnya resume video, dan silakan membuat mini dictionary minimal 25, lebih boleh ya.
di istilahnya apa, artinya apa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga penjelasannya dan materi yang dibawakan hari ini menarik dan cepat masuk ya. Apalagi tadi ada sesi baru Call the Scientist. Semoga menarik dan menghibur kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.